Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Danar dan teman-teman sekalian. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Reni Elsyanda, NIM 046, Salsabila Putri Maharani, NIM 051, Yosawar Felix L. Tampu Bolon, NIM 058, Nabila Maharani, NIM 060, Elia Kristanto, NIM 061, dan Widi Setiawan, NIM 070. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi pengelolaan penyakit tanaman dengan peraturan dan kultur teknis serta tanaman tahan. Adapun topik dari materi ini adalah 1. Pengelolaan dengan peraturan, 2. Pengelolaan secara kultur teknik, 3. Pengelolaan dengan tanaman tahan. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh teman saya Elia. Selanjutnya yaitu pengertian kultur teknis. Kultur teknis merupakan pengelolaan lingkungan dengan memadukan teknik budidaya yang tepat untuk dapat meningkatkan pengendalian terhadap penyakit. Pengendalian kultur teknis merupakan pengendalian yang dilakukan secara preventif sebelum infeksi terjadi untuk menekan terjadinya kerugian. Penerapan teknik ini perlu direncanakan sebelumnya dengan memperhatikan aspek biologi dan ekologi OPT, tanaman yang dibudidayakan, lingkungan pertanaman, dan praktik budidaya yang dilakukan. Pengelolaan secara kultur teknis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penentuan lokasi. Pertumbuhan yang optimal akan membuatkan tanaman mempunyai tingkat ketahanan terhadap patogen yang lebih baik dibandingkan tanaman dengan kondisi pertumbuhannya tidak optimal. Selanjutnya, waktu tanam. Iklim berpengaruh terhadap kehidupan patogen. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan waktu tanam yang tepat. Selanjutnya, tanaman serempak. Tanam serempak. Waktu tanam yang tidak serempak dapat mengakibatkan patogen tanaman menumpuk. Selanjutnya, pengolahan tanah. Agar pertumbuhan tanaman optimal, maka diperlukan pengolahan tanah dengan sempurna, sehingga tidak menimbulkan masalah seperti meningkatnya intensitas penyakit. Yang pertama yaitu jarak tanam. Pengaturan jarak tanam yang optimal dapat menguntungkan bagi tanaman dan tidak menguntungkan bagi perkembangan patogen. Pengaturan jarak tanam yang tepat akan memberikan keuntungan di mana suhu dan kelembapan pada jarak tanam yang lebih lebar tidak mendukung perkembangan patogen. Yang kedua yaitu menanam benih sehat. Beberapa patogen yang menyerang tanaman dapat terbawa melalui benih atau seedborne dan ditularkan melalui benih atau seed transmitter yang dihasilkan dari tanaman sakit. Infeksi jamur dan bakteri akan menurunkan daya perkembangan dari biji atau mematikan bibit yang tumbuh. Menanam benih yang sehat merupakan cara yang dianjurkan untuk mengatasi penyakit-penyakit tertular benih tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemupukan dapat menyebabkan intensitas serangan. Beberapa penyakit tanaman menjadi lebih berat atau lebih ringan. Contoh yang pertama yaitu penggunaan pupuk N secara berlebihan mengakibatkan tanaman tumbuh terlalu subur hingga menjadi lebih sukulen dan menjadi lebih rentan terhadap infeksi jamur dan bakteri. Dan selanjutnya yaitu pengairan. Air merupakan kebutuhan utama tanaman, namun kebutuhan air ini perlu pengaturan supaya tanaman terhindar dari kerusakan oleh patogen. Karena itu, pengairan disesuaikan terhadap jenis tanamannya. Jika tanaman tidak dialirkan air secara optimal, maka tanaman akan rentan terhadap patogen. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari kultur teknis. Yang pertama, kelebihannya itu menciptakan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan tanamannya dan membuat kondisi lingkungannya tidak mendukung bagi patogen untuk berkembang. Kemudian dapat meminimalkan biaya produksi. Sedangkan kekurangannya yaitu perlu direncanakan dengan baik
Jika teknik yang diterapkan itu kurang baik, maka dapat menciptakan kondisi yang sesuai untuk perkembangan patogen. Kemudian perlu ketekunan dan kedisiplinan yang tinggi antar petani untuk menerapkan teknik ini. Serta belum semua petani tertarik untuk menerapkan tanaman serampat. Dan pengelolaan yang kedua yaitu pengolahan dengan peraturan. Dalam konsep PHT, pengolahan hama dilakukan dengan memadukan semua cara atau komponen pengendalian yang telah diketahui, termasuk pengendalian secara biologis, fisik, mekanik, cara bercocok tanam, hayati, kimiawi, dan cara pengendalian hama lainnya. Secara operasional, pengolahan hama dengan PHT dapat diartikan sebagai pengendalian hama yang memadukan semua teknik atau komponen pengendalian hama dalam satu kesatuan, sehingga populasi hama dapat tetap berada di bawah ambang ekonomi. Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 telah diputuskan bahwa dalam menanggulangi hama dan penyakit tanaman harus menggunakan pendekatan PHT. Dalam PHT ini, identifikasi hama secara tepat dan monitoring keberadaannya serta mempelajari biologi hama dan faktor lingkungan yang mempengaruhi akan sangat membantu menentukan cara pengolahan dan waktu yang tepat untuk mengendalikannya. Next. Selanjutnya, pengelolaan hama dengan peraturan. Eradikasi. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu. Eradikasi ini diatur dalam pasal 23 dan 24. Di dalam pasal 23 yaitu 1. Eradikasi dilakukan apabila seragam organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas. 2. Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan bersifat penyebarannya sangat cepat, serta belum ada teknologi pengendalian yang efektif. Di dalam pasal 24 yaitu, selain dilakukan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, eradikasi dapat pula dilakukan terhadap 1. Tanaman atau bagian tanaman yang terserang organisme pengganggu tumbuhan. 2. Tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat organisme pengganggu tumbuhan yang ganas. 3. Inang lain. Pengelolaan dengan tanaman tahan. Tanaman tahan yaitu jika diserang OPT akan merespon upaya pertahanan tanaman dan benda asing yang dirasa mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Contohnya yaitu padi diserang hama penggerek batang akan mengeluarkan senyawa benzoat dan asam salisilat untuk menghambat pertumbuhan larva penggerek. Keberadaan pertahanan seperti ini akan menekan laju serangan hama penggerek pada padi di lahan. Next. Keuntungan tanaman tahan ada 4. Yang pertama, tentang biaya, yaitu tanaman tahan mampu menekan pengeluaran biaya untuk pengendalian OPT. Selanjutnya, pestisida, yaitu pemakaian pestisida akan berkurang. Lalu ada PHT, yaitu menurunkan populasi hama dan patogen dengan cepat. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia. Next. Pengamatan ketahanan tanaman. Yang pertama, mengamati banyak atau tidaknya keberadaan hama di lahan. Yang kedua, tanaman rentan jika hama yang menyerang banyak. Yang ketiga, tanaman tahan jika jumlah hama sedikit. Dan yang keempat adalah tanaman cabai dengan tingkat hama tinggi per tanaman, maka disebut tanaman rentan. Uji ketahanan tanaman. Yang pertama, uji marma molekuler. Berpaut erat dengan ketahanan hama, lalu mempercepat proses seleksi pada populasi persilangan. Yang kedua, uji population build-up. Contoh pada padi yaitu ada yang tahan antibiosis tapi tidak toleran dengan hama. Ada yang tahan antibiosis dan toleran hama. Dan toleran hama tapi tidak rentan antibiosis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.
Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa dituliskan pertanyaannya pada forum diskusi di Sepada Bimaya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.